IPA, mata kuliah dasar-dasar kependidikan mempersembahkan. Pendidikan merupakan suatu proses yang sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan, keterampilan, serta mempertinggi budi pekerti agar dapat bersama-sama membangun bangsa. Indonesia sendiri merupakan negara yang sangat peduli terhadap pelaksanaan pendidikan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah demi keberlangsungan pendidikan yang lebih baik. Hal ini dapat terlihat dari isi UUD 1945 pasal 31 ayat 3 dan 4. Namun, pendidikan tidak pernah lepas dari berbagai permasalahan. Permasalahan ini terjadi dikarenakan sistem pendidikan nasional cenderung menempatkan porsi pengajaran lebih besar daripada porsi pendidikan. Kondisi tersebut mengakibatkan munculnya berbagai permasalahan pendidikan yang apabila tidak tertangani dengan baik akan sangat berpengaruh terhadap upaya-upaya peningkatan mutu pendidikan. Metode yang dilakukan dalam menulis laporan ini yaitu penulis melakukan wawancara untuk mengumpulkan data-data serta mencari informasi rinci menggunakan studi literatur. Wawancara dilakukan bersama dengan dua narasumber yaitu Ibu Enda Retnani, guru dari SD Pembangunan Jaya, dan Ibu Sapti, guru dari SDN Mayangkawi 1. Sedangkan studi literatur dilakukan dengan mempelajari buku yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, jurnal, dan artikel-artikel yang relevan, serta surat kabar baik cetak maupun elektronik. Dari wawancara dan studi literatur yang kami lakukan, kami menemukan beberapa faktor yang membuat rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia, yaitu yang pertama, kurangnya kualitas guru dan tenaga kerja. Kebanyakan guru di Indonesia belum profesional dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, yaitu guru bertugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Yang kedua, tidak optimalnya peran orang tua. Di daerah perkotaan, para orang tua sadar akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka, sehingga mereka memfasilitasi dan memberikan perhatian penuh untuk memotivasi belajar anaknya. Sedangkan di pedesaan, kesadaran diri orang tua cenderung kurang, bahkan tidak ada perhatian sama sekali, sehingga berpengaruh terhadap cara belajar dan berpikir anak tentang pentingnya pendidikan. Yang ketiga, kebijakan pendidikan yang tidak konsisten. Revisi kurikulum atau metode penilaian yang terus-menerus dapat mengganggu proses belajar mengajar, menimbulkan kebingungan di antara guru dan siswa, dan menyulitkan pengukuran kemajuan secara efektif. Keempat, kesenjangan sosial dan ekonomi. Kemiskinan merupakan salah satu faktor utama yang menghambat akses terhadap pendidikan di Indonesia. Anak-anak dari keluarga miskin seringkali harus bekerja untuk membantu keluarga mereka, sehingga mereka tidak memiliki waktu untuk bersekolah. Masalah sosial seperti pernikahan dini, pekerja anak, dan diskriminasi gender juga dapat menghambat akses terhadap pendidikan dan kualitas pendidikan di Indonesia. Yang terakhir, kurangnya alokasi anggaran. Distribusi sumber daya yang tidak merata antar sekolah atau wilayah dapat menciptakan kesenjangan dalam kesempatan pendidikan dan membatasi efektivitas kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Berdasarkan faktor-faktor yang membuat rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia, ada pun beberapa solusi dari permasalahan tersebut sebagai berikut. Yang pertama adalah melakukan pemerataan pendidikan. Secara tradisional, pemerataan pendidikan dapat dilakukan dengan pembangunan gedung atau ruang belajar untuk siswa di setiap daerah, mengirimkan guru profesional ke daerah yang terpencil, serta melakukan edukasi tentang pentingnya pendidikan.
Yang kedua, ada absensi dan kedisiplinan guru. Absensi dan kedisiplinan guru sangat menentukan mutu pendidikan, karena absensi dan kedisiplinan guru sangat berpengaruh demi kelancaran proses belajar mengajar. Jika guru jarang hadir atau tidak disiplin, maka hal itu akan menghambat proses belajar mengajar dan akan mengakibatkan peserta didik menjadi malas. Yang ketiga, ada menggerakkan komunitas orang tua siswa. Upaya yang dapat dilakukan untuk membentuk kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan adalah dengan menggerakkan komunitas orang tua siswa. Dengan melibatkan komunitas orang tua dalam proses pendidikan pada setiap program sekolah, hal tersebut dapat meningkatkan prestasi dan dukungan terhadap pendidikan. Yang keempat, ada meningkatkan mutu pendidikan. Meningkatkan mutu pendidikan dapat dilakukan dengan menetapkan kurikulum yang sesuai dan dibutuhkan, memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana, mengadakan kegiatan-kegiatan sederhana seperti kursus, program literasi, menjalin hubungan dengan wali murid, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu yang kelima adalah meningkatkan prestasi belajar siswa. Meningkatkan prestasi belajar siswa dapat dilakukan dengan guru menjadikan proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, siswa harus aktif dalam kegiatan pembelajaran dan menjadi pusat belajar, serta masyarakat yang turut membantu proses belajar siswa dengan menciptakan lingkungan yang baik. Jadi, pendidikan merupakan suatu proses yang sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan, keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian, dan mempertebal semangat kebersamaan. Namun, berbagai macam permasalahan pendidikan di Indonesia menjadi tantangan terbesar dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu. Permasalahan tersebut menjadi faktor terbesar dari rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia saat ini. Beberapa permasalahan yang menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan Indonesia perlu segera diatasi, karena menunda penyelesaian masalah kualitas pendidikan berarti mengorbankan masa depan bangsa dan generasi muda. Oleh karena itu, pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan perlu bekerja sama untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Oke, dengan selesainya pemaparan kami mengenai rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang telah memberikan informasi dan membantu kami dalam menyelesaikan tugas ini. Akhir kata, kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Jadi ini kita perkenalan sambil jalan katanya Ica karena nggak ada yang shoot. Sangat panas ini Surabaya, lihat. Wah. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum.